Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi Ban Sales Kabadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau share soal mitos ataupun fakta rumah industrial sebagai first hand experience. Kebetulan juga konsep ini juga yang saya gunakan di rumah ya tetangga. Bener nggak sih rumah industrial itu bikinnya mudah, irit budget, atau rumah industrial itu pengap dan panas? Yuk kita bahas. Mitos, ternyata nggak juga nih tetangga. Menurut pengalaman saya dan beberapa cerita dari teman-teman yang lain, nggak semua tukang bisa bikin konsep kayak gini dengan rapi. Apalagi konsep rumah yang semennya diekspos, bata diekspos kayak gini. Pengerjaannya tuh butuh ketelitian. Kalau nggak rapi ya bisa kalian bayangin deh. Belang-belontang dan juga bisa kayak rumah belum jadi. Pas bangun rumah ini, tukang kami itu perdana ngerjain konsep diekspos. Sampai berkali-kali make sure dan juga trial dan error. Dan juga mereka bolak-balik nanya, bener nggak nih mas? Ini bener nggak nih mas? Terus berkali-kali juga make sure, mas ini beneran nggak dicet? Ya akhirnya saya yakinkan mereka dan akhirnya setelah beberapa kali percobaan dan saya kasih lihat contohnya melalui gambar, melalui tutorial, akhirnya mereka berani coba dan ya bisa kalian lihat, bisa serapi ini. 11-12 nih tetangga. Walau tanpa cat, ada juga material yang harganya lebih mahal dari material biasa. Contohnya kayak semen expose ini dan juga bata expose yang ukurannya lebih besar dan ukurannya lebih presisi. Ini demi dapetin unfinished look-nya ya tetangga. Terus faktor berikutnya biaya tukang. Jadi gini, rumah kalau dikerjainnya makin lama, otomatis biaya pertukangannya juga atau biaya jasa tukangnya lebih banyak. Karena pengerjaan unfinished itu butuh detail, waktu yang dibutuhkan itu lebih lama atau lebih panjang dan berdampak pada budget tukang yang akhirnya membengkak. Jadi harus pinter-pinter atur budget dan kontrol keinginan ya tetangga. Ini sih udah jelas mitos tetangga. Tapi pastiin kita bikin bukaan yang memadai ya di rumah. Usahain juga punya taman atau area terbuka di depan dan di belakang. Setelah kurang lebih 3 tahun tinggal di rumah ini, saya ngerasa adem-adem aja tuh. Kalau soal debu di awal pembangunan ya atau ketika rumah selesai ya jelas masih banyak debunya karena masih ada sisa-sisa pekerjaan. Lama-lama normal aja, nggak ada bau atau debu semen. Bersihnya gampang dan yang paling penting nih, sejauh ini feel-nya nyaman untuk tinggal di rumah seperti ini. Lagian rumah mana sih yang nggak berdebu? Walaupun dibersihin setiap hari atau 2 hari sekali, pasti ada aja ya debu di rumah. Tapi kita bisa andalin alat yang satu ini biar rumah tetap bersih. Dreamy H14 Ultra Wet and Dry Vacuum. First impression saya pas pakai alat ini, gerakan vakumnya ringan. Jadi buat maju mundur tuh halus. Suaranya juga hening, nggak ganggu aktivitas di rumah. Bikin lantai bersih, keset. Sekali jalan, udah auto sapu pel, jadi praktis. Pas pakai vakum ini, kita bisa atur mode pembersihan sesuai kebutuhan ya. Oh ya, kalau pas baterainya full, vakum ini bisa kita pakai selama kurang lebih 40 menit atau setara area rumah seluas 300 meter persegi. Mantap ya. Dreamy H14 Ultra Wet and Dry juga dilengkapi fitur-fitur menarik nih tetangga. Saya infoin ya beberapa keunggulannya. Pertama, vacuum cleaner Dreamy H14 Ultra dilengkapi suction power yang sangat besar, yaitu 20.000 Pascal. Jadi berbagai jenis kotoran basah ataupun kering yang udah nempel di lantai juga bisa kesedot nih sama vakum ini. Kedua, pembersihannya menyeluruh. Pas lagi dipakai, posisi vakum Dreamy H14 Ultra bisa direbahin sampai 180 derajat dan nempel di lantai. Jadi bisa masuk ke tempat yang rendah kayak kolong meja, kursi, kasur yang punya ketinggian kolong sampai serendah 14 cm. Nggak perlu khawatir lagi tentang kotoran atau debu yang terjebak di bawah furniture. Ketiga, sikatnya bebas kusut. Dari pengalaman pakai vakum, biasanya yang jadi masalah itu rambut kusut yang nyangkut di sikat atau di roll vakumnya nih. Tapi kalau di vakum Dreamy ini, sikatnya bisa memotong rambut kusut pas lagi sedot debu. Nggak perlu repot urai rambut yang kesangkut di sikat deh. Selain itu, sikatnya tuh ada 2 sisi, jadi bisa menjangkau area sudut yang sulit. Keempat, sikat bersih higienis. Di vakum ini ada fitur hot water brush wash. Air yang dipakai untuk cuci brush atau pas self cleaning itu bisa diatur. Jadi suhunya sampai 75 atau 100 derajat Celcius. Bakteri pasti mati dan roller brush jadi higienis untuk kita pakai lagi.
Self cleaningnya juga ada dua mode nih. Yang pertama, flash drying yang cuma butuh waktu 5 menit, dan quiet mode yang butuh 30 menit. Dan ini pas lagi mode quiet, beneran hening ya suaranya. Kelima, smart cleaning. Vakum Dreamy H14 Ultra terkoneksi pakai aplikasi Dreamy Home App Control. Lewat aplikasi ini, kita bisa atur suction power, level air, sampai self-cleaning. Terus kita juga bisa dapat notif untuk perawatan H14 Ultra atau saat tangki kosong ataupun full. Dan yang terakhir, H14 Ultra punya sistem sterilisasi. Ada water system sterilization yang bisa mengubah air dari tangki air bersih menjadi disinfektan. Tangki air tetap bebas dari kuman atau bakteri dan bau tak sedap. Ada juga hot air sterilization yang bisa mensterilkan sikat, saluran sedot, dan filter antibakteri. Teknologi ini udah diuji di lab, bisa menghilangkan kuman dari permukaan dan di dalam vakum itu sendiri. Gimana? Semoga membantu buat yang lagi cari vakum nih. Kalau mau samaan, langsung aja klik link di deskripsi ya. Atau cari tahu lebih lanjut di Instagram @dreamyindonesia. Dan yang masih mau tanya-tanya seputar rumah industrial, monggo komen atau ngobrol-ngobrol sama saya di Instagram @abadirizky. Saya Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!